Halo Mencode Indonesia, kembali lagi bersama kita di konten Mencode Inspirasi. Oke, kali ini kita sedang berkunjung ke gedung DPR bersama di samping saya ada Mbak Putri Komarudin selaku salah satu anggota Dewan DPR yang bisa dibilang generasi milenial lah di anggota DPR ini. Oke, Mbak Putri, gimana nih kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik, abis selesai rapat di komisi. Terus sekarang ngobrol-ngobrol aja sama teman-teman Menko. Ya, iya seru-seru nih. Oke, Mbak Putri, selama pandemi ini kegiatannya apa aja nih Mbak selain sibuk di tugas-tugas DPR dan negara ini nih? Kemarin itu selama masa PSBB yang di awal pandemi bulan Maret sampai dengan kemarin tuh bulan Juni ya, itu kita sempat melakukan rapatnya semua virtual. Jadi karena aku diberikan amanah di Komisi 11 yang mana mengawasi dunia keuangan, perbankan, industri jasa keuangan dan juga perencanaan pembangunan nasional. Jadi isu-isu yang sekarang sangat sangat ramai dibicarakan Iya, benar-benar. terkait dengan pemulihan ekonomi karena dampak pandemi ini Pandemi kan ini, bukan hanya di kesehatan tapi juga sosial ekonomi dan semua. ekonomi. Itu menjadi hal yang sangat intensif kita bahas di Komisi 11. Hmm. Jadi selama masa pandemi itu karena PSBB dan juga harus mengikuti protokol kesehatan, kita mengikuti rapat secara virtual. Tapi itu yang menjadi sangat menarik karena DPR sekarang juga menjadi lembaga yang lebih digital. Iya, Jadi, seru nih. para senior-senior yang mungkin tidak terlalu familiar dengan teknologi seperti ini, mereka harus beradaptasi dengan rapat virtual, Dengan digital berinteraksi, gitu ya. yang tadinya selalu tatap muka di ruangan dan sebagainya, sekarang semua dilakukan secara virtual. Tapi akhirnya setelah dibuka lagi sekarang masa PSBB transisi, kita mulai melakukan sidang di kantor DPR ini di Senayan. Tapi tentu dengan protokol kesehatan. Jadi kapasitas 50% harus tetap pakai masker. Harus dipatuhi Mbak ya aturan-aturan Terus itu. jaga jarak. Jadi setiap kursi itu disilang satu. Jadi harus duduknya itu harus lengkap-lengkap. Terus sudah disediakan hand sanitizer di mana-mana gitu. Jadi memang semua daya kita lakukan supaya kantor DPR juga jadi sarana yang steril untuk orang-orang yang datang ke sini gitu, termasuk mitra-mitra kerja kita. Dan selain itu, selain kegiatan di komisi juga kita setiap minggu tetap memantau perkembangan di daerah pemilihan. Kebetulan daerah pemilihan aku itu tetangganya Jakarta, Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Purwakarta. Jadi memang tidak terlalu jauh. Jadi karena dampak ekonomi juga sangat dirasakan oleh teman-teman di sana, kita selalu mendistribusikan bantuan dari mulai masker kain, terus udah gitu sembako, kita juga memberikan yang untuk cuci tangan tapi portable. Oh ya. Wastafel portable Wastafel portable, yang benar. ditaruh di ruang-ruang publik seperti kantor kelurahan, kantor desa, terus sekolah dan sebagainya gitu. Terus udah gitu kita juga memberikan bantuan APD untuk tenaga medis di puskesmas dan juga rumah sakit. Jadi memang sebagai anggota DPR tentu kewajiban kita tuh memang untuk melayani melayani masyarakat, benar. Jadi kalau di komisi kita melayaninya dengan bekerja sungguh-sungguh untuk memastikan implementasi kebijakan pemerintah di sektor yang menjadi mitra kerja kita itu dilakukan dengan baik, secara akuntabel dan transparan gitu. Karena kan sekarang isunya juga dengan dana penanganan sebesar itu tentu harus diawasi dengan baik, Dengan baik, sehingga benar. tidak timbul moral hazard yang akhirnya nanti malah merugikan keuangan negara kita. Iya, dan banyak orang curiga gitu kan. Dan banyak orang yang curiga seperti itu. Jadi makanya itu salah satu fungsi sentral dari DPR pada saat ini. Selain itu juga di saat-saat senggang karena kesibukan seperti ini, aku juga selalu menyempatkan untuk olahraga. Ya. Karena sekarang kan olahraga itu lumayan banyak kontroversinya kan. Ada yang bilang kalau olahraga di ruang terbuka pakai masker nanti malah menimbulkan Iya, malah kena masalah asma kesehatan, gitu. malah nanti katanya nggak bisa nafas dan sebagainya. Jadi kalau aku sih karena dari hari Senin sampai Jumat dan biasanya akhir pekan juga selalu beraktivitas di luar, ketika ada kesempatan aku memilih Olahraga. untuk melakukan segala sesuatu tuh di rumah. Oh. Jadi olahraga, terus udah gitu berkumpul sama keluarga dan sebagainya.
dengan resiko yang tinggi dengan aku selalu pergi keluar, jadi ketika ada kesempatan lebih memilih untuk menjadi anak rumahan aja. Anak rumahan gitu. aja. Jadi semua Family olahraga time gitu, Mbak, ya. Dan family time itu justru pengennya dilakuinnya di rumah. Gitu. Nah, Mbak Putri kan di salah satu anggota DPR yang bisa dibilang generasi milenial lah. Dan generasi milenial kan ada istilah quarter of life gitu loh. Nah, bagi quarter of life crisis gitulah. Quarter life crisis. Nah, Iya. ya. Jadi menurut Mbak Putri sendiri nih, apa sih makna quarter of life crisis itu, Mbak? Ya, menurut aku sih krisis itu nggak bisa didefinisikan quarter life apa enggak, a century life crisis gitu. Karena di setiap tingkatan dari umur kita sebenarnya selalu ada tantangan yang bikin kita mungkin mempertanyakan eksistensi, terus mempertanyakan kegunaan kita. Kan kadang hal-hal itu yang membuat kita tidak percaya diri kan, malah akhirnya jadi depresi, Insecure gitu kan. insecure, tidak pernah merasa cukup, selalu membandingkan diri dengan orang lain. Jadi kalau yang bisa aku lakukan sih sebagai seseorang yang memang baru berumur 26 tahun, itu selalu mencoba mempunyai role model yang sesuai dengan apa yang ingin aku capai. Jadi karena aku perempuan dan tentu nanti aku berharap ketika akan berkeluarga tetap punya keluarga yang bahagia, tapi tetap bisa menjalankan karirnya dengan baik. Jadi role model aku ya orang-orang yang seperti itu, yang memang perempuan hebat di bidangnya masing-masing, tapi tetap punya keluarga yang bahagia. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah banyak melihat figur-figur seperti itu bahkan di kabinet Pak Jokowi yang sekarang gitu kan. Ada Bu Retno, ada Bu Sri Mulyani yang walaupun dengan kesibukannya sebagai menteri, tapi mereka tetap bisa mempunyai keluarga secara normal gitu ya kan, menjadi istri dan juga ibu yang baik untuk anak-anaknya. Jadi itu yang selalu aku selalu aku ingatkan kepada diri sendiri supaya krisis-krisis ini yang biasanya bikin sedih, bikin ketika sedih, kita lagi jatuh gitu kan. malah jadi nanti mengganggu apa yang ingin Fokus kita kita perjuangkan, gitu. mengganggu fokus gitu. Nah, Mbak Putri sendiri ini jadi anggota DPR ini emang udah cita-cita dari kecil atau sebelumnya punya cita-cita lain nih? Tapi pengen ngikuti jejak dari ayah Mbak Putri sendiri atau gimana nih? Aku sebenarnya kalau cita-cita tuh ganti-ganti. Jadi waktu kecil itu pengen jadi astronot. Astronot, seru-seru. Waktu SD. Terus udah gitu ketika sadar bahwa mungkin kemampuan otak, tinggi badan dan sebagainya itu tidak cukup, akhirnya SMP beralih pengen jadi pembalap. Karena kan pembalap perempuan tuh masih jarang. Jarang banget ya. Tapi waktu itu belajar nyetir, terus gagal dan sampai sekarang belum bisa nyetir. Jadi itu salah satu hal yang aku sampai Ini sekarang fun tuh fact, tidak Mbak Putri bisa. belum bisa nyetir Itu gitu? Belum bisa. Wah, fun fact ini, fun fact. Jadi kalau misalnya ditinggal sama supir, aku ya kira-kira die lah ya gitu di tengah jalan. Terus abis itu aku dari kecil tapi suka baca buku-buku biografi tentang pemimpin-pemimpin dunia gitu. Terus udah gitu salah satu yang bikin aku tertarik waktu itu adalah Hillary Clinton dan Benazir Bhutto gitu. Dan memang dua nama itu juga adalah nama yang selalu disebut-sebut oleh ayahku. Bahkan menjadi inspirasi dari nama adikku yang perempuan tuh namanya Benazir gitu. Benazir. Jadi dari kecil memang ayahku selalu menceritakan figur-figur seperti itu, dan karena aku suka baca orangnya, jadi aku cari tahu sendiri tentang latar belakang mereka, ideologi mereka seperti apa, perjuangan politiknya dan sebagainya. Jadi memang dari kecil tuh sudah terinspirasi dengan perempuan-perempuan hebat seperti itu. Dan lagi ayahku tipe orang yang sangat suka membawa keluarganya ke pekerjaannya. Jadi ketika dia menjadi orang politik, kita juga diajak untuk merasakan seperti apa rasanya jadi anggota DPR yang harus melayani masyarakat dan konstituennya gitu. Jadi di akhir pekan itu biasanya kita memang ke kampung halaman, yang kebetulan daerah pemilihan aku juga Purwakarta. Purwakarta ya. Terus ke Karawang dan juga ke Bekasi melihat interaksi beliau dengan masyarakat di sana, sekitar ya. masyarakat di sana. Terus kita juga melihat program-program yang beliau bawa ke sana, aspirasi yang beliau perjuangkan di komisinya waktu itu juga sangat bermanfaat dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat di sana. Makanya ketika aku berkampanye di sana gitu, alhamdulillah banyak sekali feedback yang baik dari masyarakat di sana, karena mereka merasa sudah banyak terbantu oleh ayahku di situ gitu. Jadi kalau dibilang dorongan orang tua sebenarnya tidak. Karena dari dulu juga dengan background keluarga yang memang seperti itu, aku jadi tertantang dan juga sangat tertarik untuk berkecimpung di dunia organisasi.
Jadi dari sejak SMP aku aktif di OSIS, terus udah gitu SMA aku ke Singapura. Di situ aku ikut PPI, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Singapura. Terus kita banyak melakukan program-program sosial, salah satunya penyuluhan TKW di sana Di yang sana, kena domestic violence oleh majikan-majikannya. Terus udah gitu di situ juga aku belajar untuk melayani masyarakat dengan kapasitas yang aku punya pada saat itu gitu. Terus udah gitu akhirnya aku ke Melbourne University, alhamdulillah dapat beasiswa S1 di sana. Dan di situ kita alhamdulillah juga diberikan amanah untuk jadi ketua PPI di kampus aku, ketua Perhimpunan Pelajar Australia di kampus aku di University of Melbourne. Dan di situ kita lebih banyak melakukan kegiatan lagi, kerjasama dengan konsulat jenderal Indonesia yang ada di Melbourne, bikin acara untuk komunitas, bikin career expo untuk teman-teman yang Indonesia yang kuliah di sana. Terus udah gitu bikin Indonesia Film Festival, memperkenalkan budaya Indonesia melalui media yang gitu. memang paling mudah untuk dikenal oleh publik, yaitu Film gitu. Dan di situ juga walaupun kita jauh dengan acara-acara seperti itu, kita menumbuhkan rasa cinta dan juga tanggung jawab sebagai generasi muda Indonesia gitu, untuk membuat generasi kita ini memang bisa bermanfaat. Jadi begitu pulang ke sini akhirnya aku memilih untuk bekerja di pemerintah. Makanya aku masuk ke Otoritas Jasa Keuangan waktu itu sebagai pengawas bank asing. Terus di situ juga aku melihat betapa kompleksnya permasalahan Indonesia. Bahkan cuman di industri jasa keuangan aja, tapi masalahnya tuh sangat rumit gitu. Dan kalau kita yang melihat dari luar memang terlihat mudah. Awam kan biasa gitu. Kita melihat ada birokrasi dan sebagainya gitu. Itu kan bikin masalah tuh tambah pelik. Jadi dari situ akhirnya aku memutuskan untuk mencoba hal yang memang lebih fundamental dari itu, yaitu merubah kebijakannya dan juga fungsi pengawasannya yang ada di DPR. Wah, keren banget nih. Oke, Mbak Putri kan sebagai salah satu sosok perempuan hebat nih di Indonesia lah ya. Dan banyak sekarang ini ada isu-isu kayak gender perempuan lah, istilahnya ingin menyamaratakan, tapi di luar sana kayak, kamu kan perempuan di dapur aja dong gitu kan. Nah, bagi Mbak Putri sendiri, menjadi seorang perempuan hebat itu seperti apa sih, Mbak? Nah, ini standar yang selama ini aku tuh selalu ditanamkan sama orang tuaku, terutama ayah. Perempuan hebat itu perempuan yang apapun pekerjaannya, tapi keluarga itu beres. Jadi beres dalam artian anaknya pintar, suaminya keurus gitu. Jadi beliau tuh selalu mengingatkan, sehebat-hebatnya kamu, kalau nanti anak kamu hancur, tidak suka belajar dan sebagainya, itu kesalahan kamu sebagai ibu dan juga kesalahan suami kamu sebagai kepala rumah tangga. Jadi beliau itu selalu bilang namanya pernikahan tuh dari awal sudah harus bikin perjanjian tidak tertulis lah. Aku yakin teman-teman di sini yang udah nikah juga pasti pernah mendiskusikan ini gitu. Jadi kalau dari awal udah mau kerja, tapi dua-duanya harus komit, karena kan rumah tangga tuh berdua kan. Dan sebenarnya kalau di generasi kita tuh udah nggak ada lagi tuh aturan perempuan walaupun sesibuk-sibuknya dia di kantor, nanti di rumah yang urusan rumah tangga dia doang yang bertanggung jawab. Kan sekarang kita juga udah melihat banyak pasangan muda yang membagi tugasnya. Jadi misalnya yang laki-laki ngurusin cucian, yang perempuan ngurusin masak gitu. Dan menurut aku itu lebih fair karena dua-duanya mencari nafkah, dua-duanya juga berkontribusi untuk finansial di keluarga itu gitu. Dan itu konsep yang sangat ingin aku terapkan nanti ketika aku berkeluarga. Nah, Mbak Putri, sebagai anggota Dewan DPR nih, Mbak Putri sendiri ini masuk komisi yang berapa dan membidangi apa sih, Mbak? Komisi 11 membidangi keuangan, industri jasa keuangan, perbankan, dan juga perencanaan pembangunan nasional. Jadi kita bermitra dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, LPS, terus Badan Pusat Statistik juga mitra kita, Kementerian PPN atau Bappenas itu mitra kita juga. Terus dan ada beberapa mitra lainnya juga. Jadi posisi di komisi itu sudah sesuai harapan Mbak Putri sendiri atau gimana nih? Alhamdulillah memang aku dengan background pendidikan di bidang ekonomi dan juga pernah bekerja di Otoritas Jasa Keuangan dan magang di beberapa bank pada saat kuliah, memang harapannya waktu itu ditempatkan di sini. Dan alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh fraksi
untuk duduk di komisi yang sebenarnya selama ini terkenal sebagai komisi senior dan juga komisinya laki-laki. Karena memang masih ada tanggapan bahwa dunia keuangan tuh dunianya laki-laki, dunia yang sangat maskulin. Makanya ketika akhirnya Bu Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan itu kan sesuatu hal yang sangat bagus untuk perkembangan perempuan Indonesia gitu. Karena memang di komisi aku sendiri mayoritas masih laki-laki isinya gitu. Cuman alhamdulillah juga di DPR aku tidak pernah merasakan dibedakan hanya karena gender ya, apalagi aku masih muda gitu. Yang ada malah mereka sangat terbuka untuk berbagi ilmu karena kan rata-rata anggota di komisi 11 itu tuh dulu banker, pernah jadi direktur di bank. Terus mereka juga ada beberapa yang ekonom, ngajar, jadi profesor. Terus akhirnya pas jadi anggota DPR, mereka dengan sangat terbuka membuka ilmunya kepada kita yang memang masih muda-muda ini gitu. Yang pasti kalah jam terbang lah ya mereka. Justru malah kita bisa belajar gitu kan Mbak sama yang senior-senior itu gitu. Jadi kayak ngambil S3 gratis. S3 gratis. Oke Mbak Putri, selain sibuk sama tugas negara nih Mbak Putri sendiri punya hobi apa gitu Mbak? Main musik atau nyanyi atau apa gitu Mbak? Aku hobinya Muay Thai. Oh, jadi, keren nih. Jadi hobi aku tuh olahraga karena kan selama kita bekerja tuh banyak emosi tidak tersalurkan kan. Bener tuh. Dan biasanya aku mengeluarkan emosi itu pada saat Muay Thai itu. Main tinju. Karena selain sehat, jadi kepala tuh nggak plong gitu rasanya Mbak ya. Nggak pusing mikirin hal-hal yang selalu terjadi setiap harinya gitu. Bener-bener bisa teriak-teriak plong rasanya gitu kan. Oke, nah Mbak Putri sendiri ini kan sibuk nih di tugas DPR nih. Terus juga punya hobi Muay Thai juga, tinju itu. Gimana sih cara Mbak Putri membagi waktu biar produktif Mbak? Biar semua bisa terjalankan dengan rapi gitu. Aku biasanya tuh kalau hari-hari di DPR lagi masa sidang seperti ini, aku selalu berusaha untuk aktif ikut dan juga menyelesaikan apa yang ada hari itu. Jadi kalau di DPR tuh sedihnya adalah kadang-kadang anggota ada yang memegang beberapa keanggotaan di alat kelengkapan dewan. Alat kelengkapan dewan tuh komisi 1 sampai 11, terus ada namanya badan legislasi, badan anggaran, badan kerjasama antar parlemen, terus ada badan urusan rumah tangga, terus ada BAKN, banyak badan-badan yang selama ini publik nggak tahu. Jadi ini aku juga mau cerita. Jadi kadang-kadang kan orang lihat misalnya ruang rapat tuh kosong. Jadi hanya ada beberapa orang yang datang gitu kan. Padahal tuh sebenarnya satu anggota tuh bisa kayak aku bertugas di Komisi 11 dan juga di BKSAP. Itu Badan Kerjasama Antar Parlemen yang tugasnya itu untuk menangani urusan diplomasi antar DPR dengan parlemen negara lain. Jadi ketika kemarin ada sidang di komisi, ada juga acara BKSAP di mana aku harus mewakili Indonesia untuk menjadi narasumber dalam forum bersama dengan anggota parlemen dari Inggris dan juga Afrika Selatan. Jadi ketika terjadi seperti itu kita harus milih dong yang mana yang lebih penting dan mana yang lebih prioritasnya mana yang lebih penting gitu kan. Yang mana gitu. Nah, dan hal-hal seperti itu kan tidak jarang lah diketahui. Iya, orang-orang nggak tahu lah gitu. Kayak tadi kita rapat sama BLU dari Kementerian Keuangan, mungkin teman-teman tahu BPDPKS yang mengurus tentang sawit sama Elman. Lembaga Manajemen Aset Negara yang bertabrakan dengan rapat Balek Badan Legislasi yang lagi membahas undang-undang dan juga Badan Anggaran hari ini. Jadi dan teman-teman di Komisi 11 banyak tuh yang ada di dua badan itu. Jadi mereka tadi ada yang datang ke komisi 30 menit lalu balik lagi ke sana terus balik lagi ke sini. Jadi sebenarnya tuh segitu pengennya anggota DPR yang memang bertanggung jawab dan amanah untuk melakukan semua kewajibannya. Tapi kan nggak mungkin hal yang kayak gini kita jadiin vlog terus kayak ngomong gue lagi lari-lari nih ke komisi habis itu balik lagi ke sini kan kadang-kadang yang kayak gitu dibilang pencitraan kan. Tapi aku cuman poin aku di sini adalah tidak semuanya sejelek apa yang selama ini teman-teman lihat. Karena kalau dibilang banyak yang berusaha keras, di sini banyak sekali yang berusaha keras untuk membawa amanah dari daerah pemilihannya gitu. Istilahnya kesimpulannya adalah DPR pasti inilah ingin memberikan yang terbaik gitu kan Mbak ya ke masyarakat. Cuman dan dengan semua institusi kan kayak teman-teman media ada yang disebut media bodrex misalnya. Ada yang disebut media profesional, Kemenko kan profesional dong. Kan tidak bisa disamaratakan gitu. Dan kayak gitu juga anggota DPR ketika ada yang bilang buruk, nggak semuanya buruk juga. Bener-bener. Nah nih Mbak Putri, kalau Mbak Putri punya satu hari kosong nih Mbak ya, tidak ada tugas DPR sinilah, apa yang ingin Mbak Putri lakukan Mbak? Pengen
jalan-jalan sih ya. Tapi belum terlalu ini juga sih kondusif untuk jalan-jalan. Sebenarnya kangen banget naik gunung. Oh, suka naik gunung juga, Mbak Putri? Aku suka hiking, tapi maksudnya bukan gunung yang tinggi banget gitu kayak Gunung Himalaya, nggak bisa juga. Tapi maksudnya ya bukit-bukit, itu kan di Purwakarta sama Karawang juga banyak kan gitu. Bukit-bukit. Terus pohon-pohon pinus, itu biasa kita suka trekking ke atas gitu. Terus melihat air terjun yang kayak gitu-gitu aku suka. Karena kan itu juga bikin mata, kan katanya kalau ngelihat yang hijau-hijau seger gitu kan. Bukan dolar, kalau dolar hijau kan, jadi ngeliat yang hijau-hijau pohon gitu kan biasanya mata seger kan, bikin pikiran tuh jadi lebih suasana tenang lagi gitu. Kayak refresh lagi pas harus melakukan tugas-tugas pemerintah. Dan Mbak, aku juga mau tanya nih, penasaran doang sih kan, kalau tugas DPR tuh banyak banget nih Mbak, sibuk banget, ada banyak mereka banyak tugas lah. Tapi gimana sih cara sebagai anggota DPR untuk biar tetap tenang gitu loh, pikirannya tetap seneng gitu Mbak? Orang-orang sih beda ya kalau acara yang lebih seneng. Kalau aku orangnya aku seneng diskusi. Jadi sebenarnya berdiskusi sama orang tuh bikin seneng karena kan dengan bikin otak kita tuh terus ke update gitu pengetahuannya. Jadi nanti ketika kita bertugas tuh lebih bermanfaat juga kan apa-apa yang kita omongin di komisi gitu. Jadi biasanya setelah rapat komisi aku suka ketemu sama teman-teman dari berbagai sektor, entah itu sektor swasta atau teman-teman di partai gitu, untuk mendiskusikan hal-hal yang jadi topik pembahasan di komisi. Karena dari situ aku jadi belajar lagi, jadi hal-hal yang selama ini aku tahu tuh bertambah gitu. Karena ada beberapa yang bilang juga kalau parlemen pada dasarnya itu adalah echo chamber. Echo chamber tuh berarti kita hanya kayak jadi beo satu sama lain, kayak kayak misalnya burung beo kan pemilik yang ngomong apa nanti dia ngikutin. Iya benar. Jadi kan kalau udah kayak gitu biasanya kita jadi susah menemukan solusi karena semuanya jadi yes man. Apapun itu ngikutin aja gitu, nurut. Ngikutin aja, dan sebenarnya itu nggak bagus buat demokrasi kan gitu. Jadi dengan banyak kita berdiskusi itu jadi ada alternatif solusi lain yang mungkin selama ini belum pernah kita pikirkan, terus dan ternyata mungkin bisa jadi pilihan yang lebih baik gitu misalnya. Ada cara lain yang lebih baik atau lain gitu Mbak ya. Tapi kalau Mbak Putri sendiri kayak seneng gitu nggak sih nongkrong di kafe bareng teman-teman kuliah kayak atau teman SMA gitu atau gimana nih Mbak? Aku seneng ngopi soalnya orangnya, jadi suka banget sama tempat-tempat kopi yang kan sekarang udah banyak banget, dan seneng sih ngelihat kultur kopi di Indonesia tuh jadi lebih banyak pilihan dan yang punya lokal tuh nggak kalah sama yang merek-merek luar yang selama ini digilai oleh konsumen di Indonesia kan. Jadi bangga juga ngelihat banyak merek lokal yang udah diinjek sama investor dari luar, terus mau buka franchise di luar negeri dan sebagainya dengan nama yang notabene bahasa Indonesia. Itu kan juga turut memperkenalkan budaya kita. Dan kita juga salah satu produsen kopi paling besar padahal kan, dan itu harusnya bisa kita manfaatkan. Bener, berarti harus bangga sama produk lokal Mbak ya kita Mbak ya. Nah Mbak Putri sendiri nih goalnya apa nih Mbak dalam kehidupan Mbak Putri nih yang pengen bener-bener dicapai gitu? Nikah. Jadi sebenarnya aku mestinya nikah minggu lalu akhir Juni, tapi karena pandemi jadi diundur ke akhir tahun. Dan dengan kondisinya seperti ini kita tidak tahu apa yang terjadi di akhir tahun sih, juga. Bener. Jadi sekalian mau mohon doanya ke teman-teman supaya amin. Bisa dilancarkan, karena aku juga tahu banyak sekali pasangan-pasangan seperti aku juga memundurkan pernikahannya. Ya sabar aja, mungkin gitu. Allah ada rencana lain lah gitu. Akan punya jalan untuk manusia dan umatnya. Nah Mbak Putri, kunci kesuksesan menurut Mbak Putri apa nih biar orang-orang sana jadi terinspirasi gitu? Satu mungkin kerja keras ya, karena apapun latar belakang kita, mau misalnya orang bilang kalau misalnya orang tuanya kaya pasti anaknya sukses dan sebagainya, itu tidak selalu terjadi gitu. Atau ada yang bilang kalau misalnya anak dari orang susah tuh nggak bisa sukses. Justru ayahku itu datang dari keluarga yang sangat susah gitu, keluarga petani yang dari dulu itu hidupnya tuh tidak pernah masuk ke kota besar karena beliau memang putra asli Purwakarta. Jadi ketika akhirnya beliau sukses itu karena kerja keras dan beliau juga pribadinya memang pantang menyerah. Dan itu yang selalu aku tekankan ke diriku kalau lagi capek, ngerasa ya kan sering kan ada hari-hari dimana kita
ya udah deh pengen Unmood pengen gitu tiduran kan. aja di bawah selimut gitu. Mager Tapi, gitu kan. hari-hari mager kan kita dibilang generasi rebahan. Serius rebahan bener. Padahal tuh ternyata justru hal-hal seperti itu yang nanti sayang gitu, generasi kita tuh bisa lebih maju, tapi dengan hal-hal yang seperti itu justru jadi distraksi buat kita gitu. Makanya aku selalu menanamkan dari diriku sendiri itu harus kerja keras, pantang menyerah, dan disiplin. Jadi konsisten terus untuk bekerja seperti itu, karena kita juga sering mut-mutan kan. Jadi misalnya di awal rajin, habis itu udah Di lama-lama tengah-tengah jadi membiasakan mager, hal-hal yang udah biasa dilihat. Misalnya pada malas, gue juga malas gitu. gitu. Padahal ya sebenarnya itu nggak akan baik juga buat kita ke depannya. Jadi jangan sampai ke distract lah Mbak ya, harus Iya. fokus terus gitu. Harus fokus terus. Nah Mbak Putri, terakhir nih Mbak, pesannya buat orang-orang luar sana nih Mbak, yang sering laki-laki yang sering yang kayak meredakan cewek-cewek gitulah, kayak Yang apa? yang suka mendoktrin cewek-cewek tuh jangan kerja lah, penting kamu dangker aja gitu, gak usah karirnya gak usah tinggi-tinggi gitu. Padahal kan perempuan kan juga harus sama dong, gak ada yang beda gitu loh, harus menyamaratakan gender lah. Dia apa nih Mbak pesan-pesan di luar sana buat perempuan di luar sana biar menjadi yang hebat gitu? Kalau aku sih prinsipnya kembali lagi kepada perempuannya ya. Dia mau jadi ibu rumah tangga itu pilihannya. Dia mau bekerja dan abis itu tetap mengurus rumah tangga itu juga pilihannya. Tapi aku selalu merasa perempuan itu harus punya pilihan untuk dirinya sendiri. Karena walaupun dia udah jadi suami, udah jadi istri orang, atau dia sebelum itu menjadi anak dari seseorang, dia tetap harus mempunyai suara dan juga pilihan untuk dirinya. Karena toh nanti yang akan menanggung resikonya tuh dirinya sendiri juga gitu, bukan ayahnya, bukan suaminya. Jadi untuk teman-teman, mungkin teman-teman laki-laki yang sampai sekarang berpikiran seperti itu, aku sih nggak akan memaksa, cuman akan sangat sayang kalau negara kita ini tidak mencapai potensi maksimumnya hanya karena kita masih membedakan kultur Gender dari gitu. gender ini gitu. Dan segregasi gender ini kan sebenarnya sudah terjadi karena dari dulu kita emang budaya patriarkinya tuh sangat kuat kan gitu, dimana anak perempuan tuh memang selalu dianggap sebagai warga negara kelas 2. Jadi ketika anaknya perempuan banyak yang kecewa gitu, mikirnya anak laki-laki tuh lebih hebat, padahal sudah banyak contohnya, banyak perempuan-perempuan hebat yang akhirnya malah bisa lebih hebat misalnya daripada pendahulu-pendahulunya gitu. Jadi apapun pilihannya, semua orang tuh punya suara. Jadi jangan sampai hanya karena kita merasa memiliki ini pacar gue, ini istri gue gitu, terus dia akhirnya mau melakukan hal-hal yang bisa kita bilang itu di luar dari haknya dia sebagai manusia gitu kan, sayang. Apalagi kalau sekarang aku ngeliatnya banyak teman-teman aku yang anaknya perempuan udah punya udah nikah, terus akhirnya baru melahirkan nih anaknya perempuan, terus mereka yang para lelaki ini banyak yang ketakutan. Bilangnya nanti ketemu lelaki brengsek kayak gue gitu. Banyak yang ngomong gitu, nanti dia dijahatin kayak laki-laki karena dulu gue jahatin cewek-cewek gitu misalnya. Nah mereka juga harus ingat pada suatu saat anaknya mereka itu nanti akan tiba pada posisi itu, dan apakah mereka rela nanti anaknya yang udah disekolahin tinggi-tinggi, mahal kan biayanya sekolah sekarang, akhirnya diatur-atur sama orang yang baru ketemu. Iya benar. Nah Mbak, lagi nih kan sekarang nih lagi eranya pandemi ini Mbak, pesannya buat masyarakat luar sana apa nih Mbak di era kita yang sedang jatuh ini biar bangkit lagi gitu Mbak? Ya, jangan lupa pakai masker, itu penting karena sekarang semakin banyak orang yang tidak mengindahkan protokol kesehatan dari masyarakat, dari Kementerian Kesehatan untuk pakai masker. Sementara angka korban pandemi setiap harinya itu semakin meningkat, rata-rata 1.000 setiap harinya. Korban meninggal juga sekarang udah 3.000 sekian. Jadi jangan sampai itu bukan hanya menjadi cerita yang kamu lihat di TV setiap hari, tapi akhirnya menjadi sesuatu yang terjadi di keluarga kamu sendiri. Nauzubillah, jangan sampai itu terjadi. Makanya kita harus disiplin. Aku tahu pakai masker nggak enak, ini juga sesek banget udah pakai masker dari jam 9 pagi. Terus tetap jaga jarak, sekangen-kangennya sama temen. Kalau tiba-tiba temennya besok ternyata positif, terus kita habis meluk-meluk dia, kita juga yang nanti akan merugikan orang-orang di rumah. Dan yang paling penting, kita anak-anak muda memang mungkin secara fisik itu lebih kuat, tapi jangan lupa kita pulang ke rumah yang nanti akan masih ada orang tua kita yang tentu badannya lebih ringkih, punya penyakit bawaan yang nanti bahayanya lebih besar ke mereka kalau misalnya terekspos virus yang kita bawa. Jadi jangan sampai penyesalan itu terjadi.
Ya, terima kasih banget Mbak Putri sudah menyempatkan waktunya bersama Menkot untuk kita ngobrol bareng. Semoga apa yang dibicarakan Mbak Putri bisa menjadi inspirasi bagi kalian semua. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe, komen, dan like sebanyak-banyaknya.